Hutan merupakan ekosistem yang berupa hamparan luas yang didominasi oleh pepohonan dan vegetasi lainnya. Hutan juga menjadi tempat tinggal keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Di sisi lain, hutan juga sebagai sumber bagi kehidupan manusia dan secara umum masyarakat secara keseluruhan. Kemudian dari hutan itulah bisa didapatkan berbagai macam kebutuhan manusia selaku masyarakat yang memang notabene-nya sejak zaman dahulu memang hidupnya berdampingan dengan hutan, sehingga mereka saling bergantungan. Seperti halnya dengan masyarakat Dayak Maanyan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur. Manfaat dari hutan adalah sebagai sumber bagi kehidupan manusia dan secara umum masyarakat secara keseluruhan. Dan kemudian dari hutan tersebutlah kita akan mendapatkan berbagai macam kebutuhan kita selaku masyarakat yang memang notabene sejak zaman dahulu secara khusus masyarakat Dayak memang hidup berdampingan dengan hutan, sehingga mereka pun hidup dengan keberadaan hutan itu sendiri, sehingga mereka saling gantungan dengan hutan itu sendiri, baik dari sumber daya hutan itu sendiri yang mereka ambil dalam kehidupan masyarakat orang Dayak memang sangat tergantung dengan keberadaan hutan, sehingga perlu adanya pelestarian hutan itu sendiri. Sehingga kita juga perlu melestarikan dan mencegah perambahan hutan yang terlalu masif terhadap keadaan secara khusus di Barito Timur, sehingga flora dan fauna kita tetap terjaga. Sebagai contoh, boleh saya ceritakan bahwa apa yang saya lakukan sekarang untuk membuat sebuah produk inovasi yang saya buat seperti lawung, sumping, dan baju-baju etnik Dayak yang terbuat dari kulit kayu. Dan secara khusus kayu yang saya buat adalah dari kulit kayu keang dalam bahasa Mayan, dan dalam bahasa Indonesianya adalah lantung. Sedangkan dalam bahasa Lawangan asli orang pribumi Barito Timur adalah entun, yang biasa disebut dengan entun. Olahan kerajinan yang terbuat dari kulit kayu seperti laung, sumping, sal, baju sejenis rompi, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Pertama yang saya bikin mulai dari saya membuat kerajinan ini adalah lawung dan sumping. Lawung dan sumping khas orang Dayak Mayan Lawangan, khususnya Barito Timur, yaitu memiliki ciri yang pertama di bagian belakang, bagian depan itu saya berikan bordiran Gunung Perak. Ini adalah menandakan sebuah ciri khas identitas Kabupaten Barito Timur itu sendiri. Kemudian apa yang saya katakan bahwa ini adalah menjadi bagian ciri dari identitas orang Mayan ataupun Lawangan Barito Timur, ini adalah di bagian belakang. Ini saya lepas, saya perlihatkan. Ini adalah merupakan berbentuk ikatan yang menyerupai kupu-kupu. Ini adalah khas memang bentuk yang dimiliki oleh suku Dayak, Mayan, dan Lawangan. Kemudian selanjutnya saya juga membuatkan sal. Sal ini adalah merupakan sebuah aksesoris untuk dikenakan di bagian leher. Ini kebiasaannya digunakan untuk menyambut tamu, para tamu dari luar yang baru datang, jadi bisa kita kenakan dengan sal tersebut. Kemudian dalam hal ini juga saya juga membuatkan baju-baju sejenis rompi yang seperti saya gunakan, dan ada banyak sebenarnya bentuk yang saya gunakan, tidak terikat. Dan kemudian saya juga ada banyak menggunakan bordiran-bordiran yang menggunakan Gunung Perak. Namun
saya tidak pungkiri juga, karena ada permintaan pasar, saya harus membuat dengan motif bordiran yang lain, saya tetap lakukan itu. Untuk produksi yang lain, saya juga membuat sebuah gantungan kunci yang melambangkan miniatur Gunung Perak, dan kemudian ada sebenarnya bentuk-bentuk yang lain seperti kalung-kalung, gelang. Dalam membuat kerajinan kulit kayu, Bapak Herliantoni tidak meninggalkan ornamen yang menciri khaskan daerah Tamiang Layang, yaitu Gunung Perak. Gunung Perak merupakan satu lambang kemakmuran suatu daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dari kekayaan alam itulah yang kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Gunung Perak itu adalah sebuah perlambangan bahwa orang tua mungkin biasanya berharap si anak suatu saat setelah selesai sekolah dan sebagainya dan sudah memiliki pekerjaan, dia bisa cepat menikah. Nah, dengan harapan itu kemudian orang tua berjanji, tak kala itu semua terwujud, orang tua berjanji tak kala anak ini menikah, mereka akan mendirikan Gunung Perak pada saat pernikahan. Usaha memproduksi kerajinan kulit kayu ini ditekuninya sejak tahun 2019 sampai sekarang. Keterampilan yang dimiliki saat ini diawali karena rasa penasarannya untuk menyenangkan si buah hatinya. Saya tidak pernah belajar dengan orang lain, tetapi saya secara otodidak. Kenapa? Sebab awalnya dulu anak saya, terus terang saya cerita sedikit Pak. Saya cerita bahwa anak saya yang sekarang sudah kelas 3 SMA, waktu kelas 4 SD, dia pengen sekali ikut lomba fashion show etnik. Nah, pada saat itu saya mencari baju yang cocok buat dipakai dia, yang pas di badannya, ternyata tidak ketemu. Sampai ke wilayah Kalimantan Selatan, saya tidak ketemu. Satupun saya tidak dapat. Akhirnya, karena saya tahu ada di Pasar Panas, di Rumah Betang itu ada yang menjual kulit kayu pada saat itu. Karena dia juga jualan pernak-pernik etnik di situ. Hanya berbekal dari apa yang pernah dilihatnya dan daya hayalnya, dibuatlah baju rompi yang terbuat dari kulit kayu untuk diikutsertakan dalam lomba. Dan tanpa disangka-sangka bahwa kesungguhan dalam berproses tidak mengecewakan dengan mendapat predikat juara 1.
Oleh karena itu saya termotivasi. Cuman pada saat itu saya cuma bikin baju sama buat bawahnya. Sampai sekarang masih ada di galeri saya, baju yang dikenakan anak saya. Nah, akhirnya saya kembangkan bikin yang lain-lainnya setelah itu. Sampailah saat ini juga banyak orang yang bisa tahu dan bisa memiliki produk yang saya buat. Kalau proses pembuatan, kalau yang dulunya saya manual, dalam sehari saya paling dapat bisa 3 lawung atau sumping. Kalau sekarang karena saya semuanya tidak lagi manual, artinya maksud saya tidak lagi saya kerjakan sendiri secara ini apa ya, secara manual dengan tangan saya sendiri, maksud saya, karena saya kan menggunakan bordiran, sehingga saya sekarang cuman motong, kemudian saya kasih pewarna, kalau biasa saya belang pernis. Jenis kulit kayu yang digunakan merupakan kayu pilihan. Tidak semua kayu bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit kayu ini. Lantung, demikian nama jenis kayu yang dipilih, atau istilah orang Dayak Maanyan Barto Timur adalah keang. Kelebihan dari kulit kayu lantung adalah dia lebih lembut. Kemudian jika diolah sedemikian rupa menjadi sebuah lembaran berbentuk kain, dia akan lebih menyerupai dengan bentuk kain karena dengan kelembutannya dan sebagainya. Dan seratnya memang pantaslah dibuatkan untuk sejenis kain. Ketimbang kalau kita menggunakan terap itu lebih kasar. Serat-seratnya lebih kasar, sehingga kita pun dalam pengolahannya harus lebih ekstra ketimbang kalau kita mengolah kulit kayu lantung. Proses yang saya lakukan, yang pertama adalah saya menyiapkan bahan sudah siap, dan kemudian peralatan. Selanjutnya saya bentuk pola yang sesuai yang diinginkan, pola baju yang seperti apa yang kita inginkan, ataupun pesanan yang seperti apa yang diinginkan oleh yang mengorder. Saya siapkan. Setelah itu pola selesai, saya lakukan pemotongan terhadap bahan. Setelah bahan selesai dipotong, langsung dilakukan pewarnaan terhadap bahan kulit kayu lantung tersebut. Setelah pewarnaan, kita akan melakukan penjemuran. Jika cuaca
terik panas sekali, kita butuh waktu 3-4 jam untuk penjemuran. Itu sudah kering. Setelah kering, kita akan melakukan pemasangan bordiran di mana posisi yang kita inginkan dipasang. Kita pasangkan terlebih dahulu, baru setelah sudah merasa tepat pemasangannya, sudah pas, baru kita jahitkan. Setelah sekaligus kita jahit membentuk sebuah baju. Setelah selesai dijahit, selanjutnya kita akan pasang variasi-variasi yang lain seperti yang saya kenakan. Ini kita menggunakan tali bangkok untuk memberikan aksen sehingga dia menampilkan lebih gagah dan lebih mewah kelihatannya. Untuk pemesanan barang yang saya produksi, selama ini pemasaran yang saya lakukan, kalau sekarang ini, kalau yang sekarang ini saya tidak lagi menitipkan, karena sekarang ini kebanyakan mereka memang yang membutuhkan. Seperti itu ceritanya. Contohnya Dekranasda. Di tempat ini biasa dalam kurun waktu 3-4 bulan sekali order. Galeri Dekranasda ini kita jadikan sebagai tempat display untuk pengrajin-pengrajin kita, baik pengrajin kayu itu berupa lesung maupun cobek dari ulin, dan juga kerajinan-kerajinan dari anyaman rotan yang dipajang di sini, dan juga ada beberapa kerajinan berupa kerajinan batik tulis dan batik ekoprint gitu yang kita pajang di sini. Dan juga kita ada kerajinan lain berupa kulit keang yang dihasilkan oleh Pak Herliantoni, juga itu kita pajang di sini. Dan juga ada beberapa kerajinan berupa kerajinan anyaman sulaman pita. Nah, itu yang dihasilkan oleh ibu-ibu kita yang ada di desa. UMKM kami ini tidak hanya memajang di sini aja, dan kami berupaya Pak, setiap kegiatan yang ada, pameran juga di kabupaten tetangga seperti di Tanjung, di mana kami ikut pameran dengan barang-barang yang ada, juga bikinan dari masyarakat sini, dan kami juga sharing dengan kabupaten tetangga. Jadi kami kolaborasi gitu. Misalnya kami ambil dari masyarakat langsung ke tempatnya, dan kami dalam waktu dekat mungkin mengambil mereka untuk mengajarkan untuk orang-orang di daerah sini yang berpotensi gitu. Dalam hal pemasaran, tidak hanya berhenti pada dipajang di ruang galeri Dekranasda saja. Namun, pemasaran dilakukan di berbagai platform. Dan kemudian butik Mawinei juga pesan dari kita, biasa itu bisa sampai 100 lawung dan sumping dalam 6 bulan.
Dan selebihnya saya juga melakukan pemasaran melewati online, kemudian melewati WhatsApp, grup-grup WhatsApp, karena terus terang saya juga tergabung dalam beberapa grup seperti DADI, kemudian Gerdayak, kemudian komunitas-komunitas pecinta anggrek dan sebagainya. Jadi saya menawarkan lewat itu, kemudian lewat Facebook, TikTok juga saya lakukan. Beliau cukup komitmen dalam memproduksi kulit keang, dan untuk kerajinan kulit keang ini juga Perliantoni ke depannya itu kita akan bermitra dengan komunitas adat yang ada di Barito Timur. Kebetulan ada komunitas kulit keang, jadi harapannya supaya nanti komunitas-komunitas yang ada di Barito Timur ini bisa terjalin kerjasama antar komunitas gitu. Misalnya komunitas rotan itu nanti kerjasama dengan komunitas ibu-ibu penganyam rotan. Begitu juga komunitas kulit keang itu nanti kolaborasi dengan industri kerajinannya Pak Herliantoni kulit keang seperti itu. Dan beliau juga sangat aktif dalam melaksanakan pameran dan kita bawa juga ke beberapa event yang dilaksanakan, baik itu yang di Palangkaraya, event yang ada di Barito Timur maupun juga yang dilaksanakan di Balikpapan kemarin. Dan sambutan masyarakat itu luar biasa. Itu dibuktikan dengan pemasaran Pak Herliantoni ini udah sampai keluar daerah, dan kemarin sempat sampai dibawa ke Singapura untuk ada semacam event di Singapura yang dilaksanakan, dan beliau dan produk beliau lah yang dibawa ke sana. Kami untuk meningkatkan kualitas dengan terus meningkatkan orang-orang kami untuk belajar, sharing dengan orang luar gitu, daerah lain gitu. Jadi membawa ke sini untuk bisa bersaing. Nah, itulah harapan kami ke depannya, dan melatih orang-orang di Bartim ini supaya mereka bisa mandiri untuk ke depannya. Saya berharap kita semua bisa berkarya dengan talenta yang kita miliki. Kemudian, apa yang menjadi harapan saya ke depan, apa yang pernah saya lakukan dan sedang saya lakukan sekarang ini, saya berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar produk atau kerajinan yang saya buat bisa berkembang jauh lebih besar ke depan. Dan kemudian saya berharap ini adalah bagian dari identitas kita orang Barito Timur. Bukan hanya sebagai sebuah hiasan atau topi biasa, tetapi merupakan identitas orang-orang Barito Timur. Kerajinan kulit kayu bukan hanya sekedar kerajinan aksesoris semata, namun menjadi kebanggaan dan ciri khas suatu daerah, bahwa di mana kehidupan masyarakat Dayak memang sangat bergantung dengan keberadaan hutan, sehingga perlu adanya pelestarian hutan itu sendiri, sehingga kita juga perlu melestarikan dan mencegah perambahan hutan yang terlalu masif terhadap keadaan sejarah khusus di Barito Timur, sehingga flora dan fauna kita tetap terjaga.